Kedewasaan seseorang dalam beragama itu nampak dari kemampuannya dalam memadukan antara memegang keteguhan prinsip dan keluasan dalam bersikap. Sebuah contoh yang indah yang bisa menjadi ibrah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang, apakah sah saya bermakmum kepada orang yang mengatakan tidak batal seseorang wudunya karena mimisan? Orang ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu karena dalam mazhab Hanbali, seseorang yang mimisan maka wudunya batal dan dia harus mengulang wudunya tersebut. Tetapi begitu ditanya dengan pertanyaan ini, beliau marah dan kemudian mengatakan, apakah aku tidak mau sholat di belakang Sa'id bin Musayyib dan Imam Malik, yaitu dua figur imam besar yang mengatakan atau memfatwakan bahwa tidak batalnya wudu seseorang karena mimisan. Lihat bagaimana sang imam mengajarkan kepada kita keluasan dalam bersikap. Boleh saja kita mengikuti suatu pendapat, kemudian karena kita memegang pendapat yang kita ikuti, konsekuensinya kita menganggap pendapat yang lain sebagai tidak sunnah, atau makruh, atau bahkan haram, atau mungkin bid'ah. Tapi jangan sampai memvonis orang lain ahli bid'ah. Mari kita bedakan antara amalan yang dianggap haram atau bid'ah dengan pelakunya yang dituduh sebagai pemaksiat dan pelaku bid'ah. Bedakan antara bohong dengan pembohong. Bedakan antara mencuri dengan pencuri. Bedakan antara bid'ah dengan ahli bid'ah. Jika ada orang menyampaikan berita yang tidak benar, kita bisa katakan dia berbohong. Tetapi tidak bisa kita katakan dia pembohong. Karena bisa jadi bohongnya dia itu bukan hal yang disengaja. Beda dengan pembohong. Karena seseorang yang dikatakan sebagai pembohong, artinya profesinya memang tukang bohong. Dalam fikih begitu banyak perbedaan. Kadang sebuah amalan dianggap sunnah oleh satu ulama atau satu mazhab. Sedangkan ulama yang lain mengatakan itu perbuatan bid'ah. Kadang suatu kasus dikatakan boleh oleh sebagian ulama, ulama yang lain mengatakan haram. Kita tidak bisa serta-merta menuduh mereka yang menghalalkan yang menurut kita haram sebagai orang fasik karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika sekarang musim Maulid, antara kita ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maulid ini bid'ah. Ada yang berpendapat sebaliknya mengatakan bahwa ini adalah boleh-boleh saja. Sekedar bergembira. Karena esensi daripada peringatan maulid itu adalah kumpul, baca Quran, berzikir, bersolawat, dan kemudian menyimak pengajian. Tidak ada ritual ibadah di sana. Maulid hanya dijadikan sebagai momen untuk berbuat amal soleh yang amal-amal itu disyariatkan dalam Islam. Ada dalil umumnya. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau dikenal luas sebagai ulama yang termasuk berpendapat maulid itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi lihat, meskipun beliau berpegang di pendapat tidak bolehnya peringatan maulid, sikap beliau begitu luas. Kita bisa baca dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau berkata, "Fata'dhimul maulidi wattakhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimihi." Adapun mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW itu telah dilakukan oleh sebagian manusia dan itu rutin dilakukan. Wa yakunu lahu fi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimihi. Dan bisa jadi karena niat mereka yang baik, mereka mendapatkan pahala yang besar. Lihat, beliau mengatakan bisa jadi mereka mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena bagusnya niat mereka dan karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Kama qadamtuhu laka anna yahsunu min ba'din nasi ma yustaqbahu minal mu'min al-musaddid. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kata beliau di pembahasan sebelumnya, kadang seseorang itu mengerjakan suatu amalan kebaikan yang bernilai baik, yang itu dipandang oleh orang-orang mukmin yang utama sebagai perbuatan yang buruk. Dan memang di penjelasan sebelumnya Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka berlebih-lebihan dalam menghias mushaf Al-Quran. Mereka menghiasnya dengan emas dan seterusnya. Dan ini perbuatan yang oleh orang-orang pilihan dianggap sebagai kemubaziran. Tapi Syekhul Islam mengatakan karena orang-orang kaya seperti itu, hanya itu yang mereka bisa lakukan, udah biarin saja. Dan mereka dapat pahala dengan perbuatan baik menurut mereka itu daripada mereka menghias keduniaan mereka. Ini contoh bahasan yang beliau sampaikan di sebelumnya. Maka kaitannya dengan maulid, beliau mengatakan peringatan maulid ini hal yang dilakukan oleh orang-orang awam. Kalau niat mereka baik dan juga karena pengagungan kepada Rasulullah SAW, mereka dapat pahala dengan perbuatan tersebut. Adapun orang-orang pilihan yang punya medan-medan amal yang lebih besar, sudah nggak usah begituan. Itu versi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka antum yang memang tidak menyetujui maulid bisa mengikuti apa yang beliau contohkan. Yaitu walaupun beliau tidak menyetujuinya, beliau masih bisa menghargai itu sebagai amal yang ada kebaikannya untuk sekelompok umat Islam atau bahkan mungkin mayoritas umat Islam yang memang kebanyakannya awam.